Sudah dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai algoritma dasar. Tapi dengan cara yang unik ya. Kita akan menggunakan cerita rakyat dari budaya kita sendiri. Nah, tentu saja ada banyak cerita rakyat ya yang ada di daerah kita. Tapi hari ini kita akan mengangkat cerita Inomas sebagai media untuk mengenali apa itu algoritma. Nah, cerita rakyat sering mengajarkan nilai kehidupan dan bagaimana kita bisa memecahkan masalah. Hari ini kita akan melihat bagaimana logika dalam cerita tersebut dan cerita tersebut bisa digunakan untuk belajar algoritma. Tentu saja belajar algoritma itu ada banyak cara ya, salah satunya dengan cerita rakyat ini. Nah, sekarang bayangkan jika cerita rakyat tersebut kalian ada di dalam cerita tersebut dan menjadi inspirasi untuk membuat game atau aplikasi. Akan seru bukan? Ya. Kalau budaya kita itu dikenal lewat teknologi. Baik, teman-teman, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami langkah-langkah logis dalam algoritma menggunakan cerita rakyat. Cerita rakyat yang kita gunakan adalah Inomas. Nah, algoritma membantu kita menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Sama seperti pahlawan dalam cerita rakyat, mereka punya strategi untuk menghadapi tantangan. Nah, mari kita eksplorasi lebih lanjut cerita rakyat ini atau cerita Inomas ini. Ini saya akan menyampaikan ceritanya secara singkat. Inomas adalah gadis yang dikejar oleh buto hijau, seperti yang teman-teman sampaikan tadi. Untuk melarikan diri, dia menggunakan benda-benda ajaib seperti yang pertama ada biji timun, yang kedua ada jarum, yang ketiga ada garam, dan yang terakhir ada terasi. Tadi diceritanya masing-masing benda tersebut punya tujuannya masing-masing untuk menggambar si raksasa. Nah, dari keempat benda tadi, kalian bisa membreakdown langkah-langkah logis yang digunakan oleh Inomas dalam menghindari buto hijau. Yang pertama, tadi ini dari ceritanya adalah buto hijau itu mengejar Inomas. Terus yang kedua, Inomas menggunakan biji timun untuk menghambat raksasa. Nah, biji timun itu dilemparkan lalu muncul hutan timun. Jadi hutan itu muncul dari biji timun yang dilempar oleh Inomas. Terus yang ketiga ada buto hijau yang terus mengejar. Dan yang keempat ada Inomas menggunakan garam sebagai rintangan bagi raksasa. Ketika Inomas melemparkan garam, muncullah lautan yang menghambat raksasa dalam mengejar Inomas. Nah, sekarang pertanyaan untuk kalian. Nah, menurut kalian apa yang akan terjadi jika salah satu langkah di dalam cerita tersebut tidak dilakukan oleh Inomas? Misal ya, Inomas nggak pakai garam atau nggak pakai jarum. Nah, itu menurut kalian gimana? Ada yang tahu? Boleh katakan? Lewat. Iya, Mas Romi. Inomasnya dikejar sama raksasa terus tertangkap dimakan lah. Ya, masuk akal ya. Ketika salah satu media tersebut tidak dipakai. Nah, mungkin ini pendapat pribadi saya. Mungkin pengarang cerita ini tidak bermaksud seperti ini. Ketika kan ada media, jadi setiap medianya itu dipakai untuk menghambat raksasa untuk menghabiskan staminanya. Terus benda kemudian dilempar Inomas apa? Nasi pak. Garam apa terasi? Nasi ya. Nah, media yang lain dilemparkan terasi ya, yang membentuk lumpur hisap. Nah, karena tadi staminasi raksasa sudah terkuras, karena sudah benar-benar lautan dan ejatori. Jadi ketika staminanya habis, dilempar terasi, dia terhisap ke
Jadi dia sudah nggak punya tenaga lagi untuk keluar. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Coba susun algoritma berdasarkan cerita tadi. Gunakan langkah-langkah logis seperti yang kita bahas tadi dalam langkah ya. Terus tuliskan hasilnya di kertas. Bisa dimulai sekarang. Mau dibagi sendiri atau kita bagi bareng-bareng? Berbaris saja. Ya, berbaris ya. Ya. Ya, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Oke. Mulai dari sekarang. Baik, cukup? Belum Pak. Belum. Baik, sudah selesai? Ya. Baik, ini saatnya kita untuk mempresentasikan dan berdiskusi hasil dari pembahasan kelompok kalian. Baik, mulai dari kelompok 1 terlebih dulu. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok pertama akan menyampaikan analisis cerita rakyat Timonmas berdasarkan instruksi yang tadi diberikan. Jadi yang pertama tokoh dan peran dalam cerita. Yang pertama ada Timonmas. Dia sebagai tokoh utama yang merupakan gadis muda yang dibantu oleh benda-benda ajaib untuk melarikan diri dari kejaran buta hijau. Nah, perannya itu sebagai protagonis yang berusaha untuk menghindari bahaya dan bertahan hidup. Kemudian ada buta hijau. Buta hijau adalah tokoh antagonis yang mengejar Timonmas untuk menangkapnya. Perannya sebagai musuh yang ingin mencelakakan Timonmas. Kemudian ada ibu Timonmas. Nah, tokoh yang memberikan Timonmas benda-benda ajaib, beliau adalah ibunya yang digunakan untuk Timonmas bisa melarikan diri dari buta hijau. Perannya sebagai pemberi solusi dan pengansur. Kemudian identifikasi masalah yang dihadapi adalah ada masalah utama dan masalah tambahan. Yang masalah utama adalah Timonmas dikejar oleh buta hijau yang ingin menangkapnya. Kemudian buta hijau memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga Timonmas harus menemukan cara untuk melarikan diri dan menghindari dari kejarannya. Kemudian masalah tambahannya adalah di mana Timonmas harus menggunakan akal dan benda-benda ajaib yang telah diberikan kemudian dengan tepat agar dapat menghindari buta hijau yang terus mengejarnya. Mungkin untuk langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah bisa disampaikan oleh kelompok 2. Baik. Bapak, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, untuk langkah pertama yaitu Timonmas melarikan diri setelah dikejar oleh buta hijau. Kemudian kita dari langkah kedua yaitu Timonmas menggunakan biji timun yang diberikan ibunya. Setelah menanam biji timun, lalu muncullah hutan ajaib yang menghalangi buta hijau. Nah, langkah ketiganya buta hijau terus mengejar Timonmas melalui hutan timun. Kemudian ada di langkah 4, Timonmas menggunakan garam yang diberikan oleh ibunya. Setelah menampilkan garam, lalu muncullah lautan yang menghalangi jalan buta hijau. Dan kemudian langkah kelima, buta hijau tetap mengejar, namun pada akhirnya Timonmas berhasil mengalahkan buta hijau berkat kecerdikan dan bantuan benda-benda ajaib. Seperti itu Bapak, langkah-langkahnya mungkin cukup. Baik, apa yang kalian sampaikan tadi sudah sangat tepat. Kalau sudah runtut, logis dan juga lengkap. Nah, tiba saatnya kita untuk melakukan refleksi apa yang telah kalian pelajari dari materi kita hari ini. Baik, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, dari saya, bagaimana cerita rakyat membantu kalian memahami algoritma? Silakan dari kelompok 1 bisa berdiri terus menyampaikan pendapatnya. Izin menjawab Pak. Ya, silakan berdiri. Cerita rakyat yang sering memiliki alur cerita yang terstruktur seperti langkah-langkah yang diambil oleh tokoh utama untuk mencapai tujuan atau
Hal ini mirip dengan algoritma yang terdiri dari serangkaian langkah logis untuk memecahkan masalah. Misalnya dalam cerita Timun Mas, langkah-langkah yang dilakukan Timun Mas untuk melarikan diri dari raksasa menggunakan biji timun, jarum, dan darah bisa dianggap sebagai algoritma. Dari cerita rakyat, kita belajar memahami bahwa setiap langkah harus dirancang dengan urutan yang tepat agar hasilnya sesuai harapan. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari kelompok 2. Nah, menurut kalian apa manfaat memahami algoritma untuk kehidupan sehari-hari? Nah, silakan berdiri dan disampaikan pendapatnya. Ya, silakan kelompok 2. Silakan berdiri dan dipresentasikan dalam berita. Coba kami dari kelompok 2 tadi pertanyaan untuk kelompok adalah manfaat memahami algoritma untuk kehidupan sehari-hari. Jadi memahami algoritma itu membantu kita berpikir untuk lebih terstruktur dan efisien dalam menyelesaikan masalah, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan kehidupan sehari-hari, manfaatnya ada beberapa, meliputi yang pertama meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Misalnya menentukan rute tercepat saat bepergian atau menyusun jadwal yang optimal. Kemudian menghemat waktu dan energi. Jadi dengan algoritma kita nanti dapat menyelesaikan tugas lebih cepat dan tanpa kebingungan. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Jadi algoritma membantu menganalisis berbagai opsi secara logis sebelum memilih solusi yang terbaik. Selanjutnya ada penerapan di teknologi sehari-hari. Jadi ada banyak hal yang kita gunakan seperti pencarian Google atau rekomendasi film berbasis algoritma. Sehingga pemahaman tentang membantu kita mengapresiasi cara teknologi bekerja. Kemudian dalam cerita rakyat yang sudah kita pelajari tadi, cerita rakyat dan algoritma sama-sama mengajarkan bahwa langkah kecil yang terencana bisa menghasilkan dampak yang besar. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Jawaban yang saya berikan sudah sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, baik. Nah, kita bisa memanfaatkan budaya lokal untuk belajar teknologi. Jadi dari ketika tadi kalian bisa memanfaatkan budaya lokal untuk belajar teknologi ya. Bayangkan jika suatu hari kalian membuat aplikasi atau game berbasis cerita rakyat, kalian bisa menerapkan ilmu yang kalian dapat tadi. Sedikit banyak mungkin nanti akan kalian terapkan. Baik,